Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaifa halukunna ya akhwat? Bagaimana kabar antunna di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, hari ini kita akan belajar lagi Salihah, masih lewat video. Dan sebelum kalian mulai belajar, Ustazah nggak lupa buat ingetin kalian, jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Dan siapkan buku tematiknya, juga buku catatan untuk mencatat poin yang penting yang ada di dalam video ini. Nah, untuk hari ini kita akan memakai buku tematik tema 6 dan 7, buku yang warna pink ya, buku yang kemarin. Silahkan kalian simpan dulu yang tema 3, 4, 5. Ya, 3, 4, 5. Nah, pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu materinya mengenai puisi. Nah, di sana ada di halaman 3 di buku kalian yang baru ya, Salihah. Nah, materi puisi ini dibagi ke dalam 3 judul pokok ya, atau 3 materi pokok. Yang pertama, mengenal puisi. Yang kedua, ciri-ciri puisi. Yang ketiga, penggunaan tanda jeda pada puisi. Nah, pertama kita akan masuk ke mengenal puisi. Ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau di puisi ini mungkin kalau tak kenal maka tak suka membacanya atau tak suka belajarnya ya, makanya kita kenal dulu. Nah, jadi di sini kita akan mengenal satu puisi yang berjudul Cita-Citaku karya Lalu Muhammad Khairul Umam. Terlebih dahulu, Bu Guru akan membacakannya ya. Disimak baik-baik sambil diperhatikan video dan juga buku temanya ya, Salihah. Boleh juga sambil antuna bacakan. Ya, diikuti ya. Cita-citaku, aku ingin menjadi anak soleh, kebanggaan orang tua dan agama. Aku ingin terus berlatih, mewujudkan cita-cita. Antar aku ke pesantren, mempelajari ilmu Al-Quran. Aku ingin mengaji fasih, bertemu dengan orang-orang soleh. Wahai ibu dan ayah, doakanlah aku untuk bisa menuntut ilmu sampai di Madinah. Aku akan belajar giat, menjadi orang yang bermanfaat, berusaha penuh semangat untuk bekal di akhirat. Nah, jadi ini adalah satu puisi, satu contoh puisi karya atau ciptaan dari Lalu Muhammad Khairul Umam. Nah, di puisi ini terdiri dari 4 bait. 4 bait itu seperti ini ya, Salihah. Ini bait pertama, ini bait kedua, bait ketiga, dan bait keempat. Nah, ada yang bertanya, bait itu apa sih, Bu Guru? Kita nggak tahu, kita nggak pernah belajar bait. Nah, biar lebih paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, jadi Salihah, puisi yang tadi kita bacakan itu merupakan sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Jadi, di situ ada kata penyair ya. Penyair itu maksudnya pengarang puisi, pembuat puisi atau pencipta puisi. Nah, tadi coba diingat siapa sih penciptanya atau pengarang dari puisi yang barusan kita bacakan. Ingat? Ingat, Lalu Muhammad Khairul Umam. Nah, dia adalah seorang penyair. Gitu. Dia membuat puisi untuk mencurahkan isi hatinya tentang apa sih cita-citanya dia ya. Oke. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu ciri-ciri puisi. Yang pertama, penyusunan baris dan bait. Dan yang kedua, bahasanya terikat oleh irama dan rima. Nah, yang pertama, penyusunan baris dan bait. Dalam satu bait puisi terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat. Contohnya, aku ingin menjadi anak soleh, kebanggaan orang tua dan agama. Aku ingin terus berlatih, mewujudkan cita-cita. Nah,
baris di sini yang dimaksud adalah ini Salihah, kumpulan kata-kata nih, yang satu garisnya ini. Yang di atas itu namanya satu baris. Nah, sedangkan bait adalah kumpulan dari baris-baris ini. Nah, di sini ada 4 baris. Jadi dalam satu bait ini ada 4 baris. Seperti itu ya. Nah, ini jadi di penggalan puisi ini, di sepotong puisi ini terdiri dari satu bait yang terdiri dari 4 baris ya Salihah. Ini yang namanya baris, dimulai dari kata aku sampai kata soleh. Nah, kebanggaan dan agama. Nah, ini sudah 2 baris ya Salihah. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua itu bahasanya terikat oleh irama dan rima. Nah, irama itu merupakan keselarasan bunyi pada puisi. Yang kedua, ada rima yang merupakan persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Nah, jadi dalam puisi itu terdapat beberapa jenis rima. Nah, kita lihat ya, di buku kalian juga sudah ada Salihah, halaman 4 dan 5. Nah, yang pertama ada rima A, B, A, B. Nah, contohnya seperti apa? Nah, di sini, di puisi yang tadi, coba Antuna perhatikan huruf terakhir di baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Nah, di sini huruf terakhirnya ada H, A, H, A. Jadi, dia dikatakan berrima A, B, atau berrima silang. Maksudnya, dia baris pertama dan baris ketiga huruf terakhirnya sama ya, yaitu H. Jadi nggak harus A atau B semua. Nah, seperti itu juga dengan baris kedua dan baris keempat. Dia sama rimanya, terakhirnya A dan A ya, Salihah. Oke, selanjutnya. Yang kedua ada rima A, B, B atau biasa disebut rima pasangan. Nah, rima pasangan ini biasanya baris pertama dan kedua itu sama huruf belakangnya. Nah, coba diperhatikan. Jadi di sini nggak harus A, bisa huruf lain, bisa N, bisa B, tergantung dari puisi yang kalian buat atau kalian lihat. Nah, jadi ini dikatakan rima AA, BB atau rima pasangan. Baris pertama dengan baris kedua sama huruf terakhirnya ya. Nah, baris ketiga dan keempat juga sama. Seperti itu ya, rima berpasangan. Ada 2 yang sama, berurutan, itu maksudnya. Nah, yang ketiga ada rima A, B, B, A. Nah, rima ini juga disebut rima peluk ya. Jadi contohnya itu, nah diperhatikan di sini, di huruf terakhir di setiap kalimat ya, ada H, terus ada U dan ada H. Sama seperti rumusnya istilahnya ya, A, B, B, A. Jadi di baris kedua dan ketiga itu hurufnya sama, baris pertama dan terakhir atau yang keempat itu hurufnya sama ya. Jadi berpelukan seperti itu ya, yang ini berpelukan dan ini memeluk yang di dalamnya, seperti itu maksudnya. Jadi nggak harus karena nama rimanya A, B, B, A, kalian namakan di sini A, di sini B, nggak harus ya Salihah. Atau misalnya karena huruf terakhirnya H dan U, kalian ganti jadi H, U, H. Enggak begitu ya Salihah. Jadi namanya tetap rima A, B, B, A. Seperti apapun huruf terakhirnya di sini. Oke. Yang penting ciri-cirinya sama ya. Kita lanjut ke rima yang terakhir, yaitu rima A. Disebut juga rima berirama terus. Nah, maksudnya terus itu bagaimana? Nah, diperhatikan Salihah. Huruf belakangnya ya. Dari baris pertama sampai baris keempat dia sama semua ya Salihah. Itu maksudnya berrima A atau berrima terus. Jadi sama dari awal hingga akhir dia sama huruf akhirnya. Oke, bisa dipahami ya. Atau untuk lebih memahami bisa juga sambil dibaca bukunya Salihah. Tadi ada rima A, B, ada rima A, B, B, A, ada rima A, B, B, dan yang terakhir rima
A, 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 A. Ingat ya, walaupun huruf di sininya T, kalian nggak bisa ganti jadi rima T, 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 T. Nggak bisa ya, tetap dia berima A, A ya. Seperti itu Salihah. Oke. Nah, yang ketiga, di sini ada penggunaan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Nah, apa sih mendeklamasikan itu? Mendeklamasikan puisi artinya menyajikan puisi dengan gerak dan ekspresi wajah yang tepat. Nah, biasanya kalian lihat kalau kalian nonton TV atau ada lomba membaca puisi, pastinya orang-orang tuh ketika membaca puisi sambil menggerakkan tangannya. Misalnya ketika dia berdoa, dia mengangkat tangannya, ekspresi wajahnya seperti apa. Nah, itu maksudnya mendeklamasikan puisi. Jadi puisi itu dibacakan sesuai dengan isinya, sesuai dengan suasananya. Misalnya ketika puisi itu sedih, berarti ekspresi wajahnya juga sedih ya. Ketika bahagia berarti bahagia, seperti itu ya. Pada dasarnya, puisi merupakan karya yang didengarkan. Oleh karena itu, membaca puisi harus dengan lafal, intonasi, mimik, dan nada suara yang tepat. Oke, sebelum lanjut, coba perhatikan. Nah, lafal ini maksudnya cara bacanya tuh harus jelas Salihah, terus intonasinya, kedengaran suaranya juga. Nah, mimik ini bagaimana ekspresi wajahnya ketika membaca puisi. Jadi ada ekspresi, ada yang dikeluarkan, dipancarkan. Ya. Nah, ini dia. Berikut adalah beberapa tanda jeda yang ada di dalam ketika kalian membaca puisi ya Salihah. Ada 3 tanda jeda. Yang pertama itu tanda garing ya, garingnya 1. Itu Garis maksudnya miring. ya garis miring ya maksudnya. Garingnya 1, maksudnya berhenti di satu ketukan, berhenti sesaat untuk bernafas. Jadi berhentinya itu cuma sebentar, seperti tanda koma dia. Nah, yang kedua, ada 2 garis miring. Nah, maksudnya di sini berhenti 2 ketukan. Berhentinya agak lama dan biasanya tanda ini digunakan di baris akhir dalam satu bait. Tuh. nah, yang ketiga, Ada 3 garis miring. Berhenti 3 ketukan biasanya digunakan pada akhir puisi atau ketika kalian selesai membaca puisi. nah materi ini ada di buku kalian halaman 39. Diperhatikan ya, di sana ada 1 puisi. Nah, disertakan juga dengan tanda jedanya. Nah, biar kalian lebih paham, di sini Bu Guru akan coba membacakan puisinya. Jujur. Jujur selalu berat di awalnya. Bertahap setiap waktunya, memenuhi panggilannya sampai terbiasa akhirnya. Nah, seperti itu ya Salihah. Jadi di tanda garing 1 dia berhentinya hanya sejenak. Kalau garing 2 itu agak lama. Nah, garing 3 itu biasanya di akhir Atau penutupannya ya. Seperti itu ya Salihah, insya Allah dipahami ya. Nah, seperti biasa sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, pasti ada evaluasinya ya. Di sini ada 2 evaluasi. Yang pertama, Ya, kerjakan soal pada halaman 19 sampai 20. Silahkan kalian perhatikan bukunya ya. Di sana ada latihan dari nomor 1 sampai nomor 5 tentang puisi ya. nah, di sana ada 1 puisi. Coba kalian sebut judulnya, terus terdiri dari berapa bait, dihitung baik-baik ya Salihah. Nah, selanjutnya yang kedua, kalian buat video membaca puisi pada halaman 39. Nah, judulnya itu Sahabatku Seorang Pemulung. Nah, coba kalian buat video dengan mimik atau ekspresi wajah sesuai dengan isi puisi ya.
jangan lupa, jangan malu-malu ya. Karena ini bukan kali pertama kalian membuat video ya Salihah. Jadi kalian sudah berulang kali membuat video. Jadi sekarang harus percaya diri lagi. Nah, karena materi kita sudah selesai, evaluasi juga sudah dijelaskan, maka sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini Salihah. Tapi sebelum itu, jangan lupa diperhatikan protokol kesehatannya. Selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, mencuci tangan ketika pulang atau balik ke rumah, dan menjaga jarak ketika berada di luar rumah Salihah. Nah, jangan lupa juga tetap untuk berdoa ya. Jangan lupa dihafalkan doa untuk terhindar dari penyakit berbahaya itu ya Salihah. Nah, kalian hafalkan dan kalian amalkan supaya Antunas kalian bisa terhindar dari segala jenis penyakit. Oke, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.